Terima kasih Ustaz sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menarik sekali pembahasan yang disampaikan. Saya ada sedikit hal yang mungkin saat ini sudah menjadi tren ya Pak, terkait digital, dompet digital atau fintech, industri fintech, financial technology. Saya ingin menanyakan apakah ada unsur dohar di sana, ya, di mana aplikasi itu diunduh untuk kita memudahkan pembayaran. Hanya saja beberapa provider menawarkan diskon-diskon atau penawar-penawar yang menarik sampai harga dan sebagainya. Kita nggak pernah tahu Pak siapa di belakang pemilik atau industri tersebut. Saya ingin memastikan, saya bebas apabila kita mengunduh aplikasi tersebut atau kita memakai kemudian transaksi, kemudian kita berpedoman sebagai dompet digital adalah salah satu solusi untuk melihat kemudahan dan perkembangan zaman. Bagaimana bisa melihat hal seperti itu? Ya, kita buat per poin ya biar jelas. Yang pertama, fintech itu kan beragam bentuknya ya. Ada kira-kira secara umum ada tiga. Yang pertama adalah peer-to-peer lending, yang kedua adalah payment, dan yang ketiga adalah crowdfunding. Nampaknya yang ditanyakan yang kedua ya, yang payment. Nah, yang kedua, ini kami di Dewan Syariah Nasional MUI sudah memberikan sertifikasi terhadap perusahaan-perusahaan yang ingin menjual produk-produknya dengan skema syariah. Ada sekitar beberapa gitu yang sudah mendapatkan sertifikat syariah untuk kategori payment, untuk kategori peer and to peer lending juga. Nah, khusus untuk kategori payment ini kira-kira bisa kita jelaskan dapur fikihnya sebagai berikut ya. Yang pertama adalah dia kan sebenarnya aplikasi. Jadi kalau yang dijual jasa yang dijual itu adalah pembayaran listrik, pulsa, itu sebenarnya perusahaan tersebut sedang menjual jasa saja. Jadi layaknya kita dengan ojek pangkalan dan lainnya. Sehingga transaksi kita dengan perusahaan ini sebenarnya jual beli jasa layaknya juga dengan penjual jasa yang lain. Nah, oleh karena itu maka berlaku seluruh ketentuan jual beli jasa, yang salah satunya adalah bahwa fee harus ditentukan di depan, jelas, begitu pula dengan manfaat dan jasa yang kita beli. Nah, ya hanya perlu ditambahkan karena mitra atau penjual jasa ini adalah fintech yang diwakili dengan aplikasi, maka maka mitigasi risiko agar transaksinya jelas menjadi lebih tinggi ketimbang kita kopi darat gitu aja. Nah, oleh karena itu ada beberapa hal untuk memastikan agar seluruh transaksi ini terhindar dari gharar ilmu hitam yang kedua tadi. Yang pertama, kalau dari aspek fikih, maka pelaku itu harus dipastikan ada, bukan fiktif. Jadi karena semua berbasis data, dikirim via email atau sarana komunikasi yang lain, semua jadi tidak ada wujudnya. Nah, oleh karena itu memastikan bahwa dia adalah dia, si fulan adalah si fulan, itu harus tersedia aplikasi yang memastikan itu. Nah, yang kedua, begitu pula manfaat dan jasanya harus dipastikan ada, bisa diserah terimakan tepat waktu aplikasi ini. Yang ketiga, kalau dari aspek fikih terkait dengan ijab qabul ini tidak ada masalah, itu bisa terjadi pada fintech, termasuk payment, termasuk mobile banking. Karena ijab qabul ini pada intinya adalah ungkapan bahwa para pihak akad itu setuju, tidak cacat ridho dengan isi yang ditransaksikan, baik lisan, tulisan, atau mimik juga nggak ada masalah. Jadi seperti halnya yang kita lakukan dalam mobile banking. Jadi kalau kita ingin melakukan transfer sejumlah uang tertentu, maka berarti kita pilih bank yang dituju, masukkan angka, masukkan password kita, akan tampil di laman kita berapa nominalnya, akan dituju oke apa tidak. Pada saat kita oke, itulah dia ijab. Nah, pada saat kita mendapatkan jawaban melalui email dari perusahaan bank pengirim, itulah dia qabul.
Nah, ijab dan qabul ini sudah memenuhi kriteria ijab qabul sebagaimana dalam fikih, sebagaimana ditegaskan dalam standar syariah internasional IUV di Bahrain tentang serah terima non fisik. Jadi ada serah terima fisik, ada non fisik. Kalau serah terima fisik, uangnya ada di dompet kita, barangnya ada di tangan kita. Tapi kalau serah terima non fisik, barang dan manfaat uangnya tidak ada seperti di rekening, tapi dia menjadi milik kita. Nah, itu yang ada di fintech itu serah terima non fisik. Nah, oleh karena itu, kalau menurut saya tidak ada masalah bermuamalah menggunakan jasa fintech selama manfaat objek yang kita butuhkan diperjualbelikan itu halal, mubah, tidak bertentangan dengan prinsip syariat.